Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Tercapainya strategi-strategi bisnis sebuah perusahaan tidak terlepas dari manajemen sumber daya data yang baik. Maka dari itu, saya, Megawati Ananda Putri, dengan NIM F1E122023 dari Ruang 1 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, akan membahas bab tentang manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data adalah sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi. Ada 4 dasar-dasar konsep data. Yang pertama, karakter, yang kedua, field, yang ketiga, catatan, dan yang keempat, database. Ada satu studi kasus yang akan saya bahas, yaitu tentang Argosy Gaming Co. Berbagai tantangan dalam membangun gudang. Argosy Gaming Co., sebuah perusahaan judi yang berpusat di Alton 2, Illinois, yang menjalankan 6 kasino kapal di Mississippi, membuat sebuah keputusan untuk menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatnya pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Untuk itu, perusahaan perlu mengakses berbagai database dan mengembangkan sistem extract, transform, load, atau ETL untuk membantu membangun serta memelihara gudang data pusat. Jason Fortenberry, seorang analis gudang data, masuk ke Argosy untuk mengerjakan proyek gudang data. Tugasnya dipermudah, katanya. Dengan adanya alat software ETL, Genio dari Hummingbird Ltd yang membantunya selama berproyek. Namun ia sadar bahwa mempersiapkan diri dalam proses ETL ini sama pentingnya dengan memiliki software yang tepat. Setiap kapal memiliki cara unik dan tidak kompatibel satu sama lain untuk mendefinisikan pusat aktivitas operasional dan karakteristik pelanggan. Karena pada dasarnya, setiap kasino itu memiliki aturan masing-masing dan tentu saja masalah seperti ini muncullah data yang tidak konsisten atau bermasalah. ETL seringkali bermasalah karena kerumitannya dan berbagai tantangan bisnis yang mendasarinya, seperti memastikan bahwa rencana telah matang dan data yang dimiliki berkualitas untuk diproses. Penggunaan ETL harus dilakukan oleh yang sudah ahli dan memastikan bahwa gudang data yang dibangun menggunakan dasar-dasar ETL. Ini dapat memenuhi pertumbuhan aliran data dan kebutuhan informasi di masa mendatang. ETL melibatkan pengekstrasian data dari berbagai sumber, mengubahnya, dan memasukkannya ke dalam gudang data. Philip Russom, seorang analis dari Giga Information Group, mengatakan bahwa grup gudang data seringkali berisi nilai dan struktur data yang tidak pernah ada dalam sistem sumber. Oleh karena itu, banyak pernyataan analitis yang akan diajukan oleh para pemakai dari berbagai bisnis yang perlu dijawab oleh gudang data hanya melalui berbagai nilai yang telah dihitung. Maka alat ETL harus menghitung semua hal ini dari berbagai sumber dan memasukkannya ke dalam gudang tersebut. Selama bertahun-tahun pengabdian Fortenberry dalam proyek ETL, ia berkata bahwa sebuah alat integrasi data dari ETL dengan menjadi cepat sistem syaraf pusat proyek tersebut, karena pengorganisasian proses untuk ekstraksi data sumber dan memasukkannya ke dalam gudang data. Akan tetapi, untuk Argosy memasukkan semua data tersebut ke dalam gudang data tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan dan dapat dipercaya. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi berbagai masalah dan membantu keluarnya konsensus antar unit bisnis tentang cara mendefinisikan dan menggunakan berbagai kategori data. Kini, gudang berjalan dengan mulus dan memberikan hasil yang dapat dipercaya untuk analisis bisnis dan pelaporan bagi pihak manajemen, hingga jumlah pertemuan yang diadakan untuk memecahkan masalah turun secara drastis. Lalu dari studi kasus ini, itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah nilai bisnis dari gudang data? Ada 3 nilai bisnis. Yang pertama, penghematan biaya. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dan yang ketiga, peningkatan kinerja bisnis. Pertanyaan kedua, mengapa Argosy menggunakan alat software ETL? Manfaat dan
masalah apa saja yang timbul, bagaimana cara mengatasinya. Penggunaan ETL itu menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatkannya pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Selain itu, ETL juga fleksibel, efisiensi, dan kemampuan untuk mengintegrasi data secara real time. Lalu manfaatnya, alat ETL ini cepat menjadi pusat syaraf atau otak dari proyek gudang data. Sedangkan masalah yang timbul ialah kerumitan penggunaan ETL. Laporan data yang disampaikan oleh setiap kapal tidak compatible, sehingga data menjadi bermasalah dan tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Dengan mengidentifikasi data menggunakan berbagai kategori data. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah apa saja tanggung jawab dari para manajer dan praktisi bisnis dalam mengembangkan gudang data? Pada kasus ini itu ada 3, yang pertama mengelola anggaran biaya, yang kedua mengelola risiko proyek, dan yang ketiga memastikan integritas data. Lalu ada jenis-jenis database. Jenis-jenis database ini ada 4. Yang pertama database operasional, yaitu database yang menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Database operasional atau Subject Area Database, SADB. Yang kedua ada database terdistribusi, yaitu bertempat dalam server jaringan World Wide Web, intranet, dan extranet perusahaan atau di jaringan perusahaan lainnya. Yang ketiga, database eksternal, yaitu tersedia dalam bentuk statistik mengenai aktivitas ekonomi dan demografis dari bank data statistik. Dan yang terakhir adalah database hipermedia, terdiri dari berbagai halaman hyperlink dari multimedia. Lalu, apa itu gudang data dan penambang data? Gudang data ini berisi pusat data yang telah dibersihkan, diubah, dan dikatalogkan agar mereka dapat dipakai oleh para manajer dan praktisi bisnis lainnya untuk menambang data. Menambang data sendiri itu adalah penggunaan utama dari database dalam gudang data. Dalam penambangan data di suatu gudang akan dianalisis untuk mengungkapkan pola atau tren tersembunyi dari aktivitas bisnis yang telah lewat. Lalu pemrosesan dari data sendiri. Yang pertama itu pemrosesan file secara tradisional. Pendekatan pemrosesan file secara tradisional dahulu digunakan untuk pemrosesan data bisnis selama bertahun-tahun. Setiap aplikasi bisnis didesain untuk menggunakan satu atau lebih file data khusus yang berisi hanya jenis tertentu catatan data, sehingga membuat para pemakai akhir merasa frustasi karena organisasi bergantung pada sistem pemrosesan file. Masalah-masalah yang timbul pun ialah penumpukan data, kurangnya integrasi data, ketergantungan data, dan masalah-masalah lainnya. Kemudian muncullah pendekatan manajemen database. Pendekatan ini itu menggantikan pendekatan file secara tradisional. Nah, ini tuh merupakan sebagai dasar dari metode modern yang mengelola data organisasi. Pendekatan manajemen data mengonsolidasikan catatan data yang sebelumnya berada dalam file terpisah menjadi database yang dapat diakses oleh banyak program aplikasi yang berbeda dan memudahkan para pemakai untuk mengakses data dalam database. Hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan manajemen database, itu yang pertama database manajemen software atau DBMS, yang kedua penyelidikan database, yang ketiga pemeliharaan database, dan yang terakhir pengembangan aplikasi. Lalu struktur database. Struktur database itu terdiri dari 5. Yang pertama hierarkis, yaitu pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan terstruktur yang merupakan karakteristik dari operasi bisnis. Yang kedua, database jaringan, yaitu database yang mengakses elemen data dengan mengikuti salah satu dari beberapa jalur. Yang ketiga, database relasional. Semua elemen data dalam database disimpan dalam bentuk-bentuk tabel sederhana. Yang keempat, database multidimensional, yaitu database yang mengatur data dan menyajikan
hubungan antar data dalam kotak-kotak data dan kotak dalam kotak data. Dan yang terakhir, database berorientasi pada objek, yaitu database yang menangani dengan baik jenis-jenis data yang lebih rumit daripada struktur data lainnya, secara otomatis membuat objek-objek baru. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh dari database hierarki, kemudian ini jaringan, yang ini itu relasional, dan yang ini berorientasi pada objek. Lalu bagaimana sih pengembangan database? Para pengembang database itu menggunakan database definition language atau DDL. Dalam DBMS, untuk mengembangkan serta menspesifikasikan isi data, hubungan, dan struktur dari setiap database, serta untuk mengubah spesifikasi database jika diperlukan yang disimpan dalam kamus data. Kamus data sendiri itu adalah katalog atau direktori manajemen database yang berisi metadata, yaitu data mengenai data. Database Administrator atau DBA dan analis desain database bekerja sama dengan para pemakai akhir dan analis sistem untuk membuat model proses bisnis dari data yang mereka butuhkan. Mereka pun melakukan yang pertama itu definisi data apa sih yang harus dimasukkan dalam database dan struktur atau hubungan apa yang harus ada dalam berbagai elemen data. Pengembangan database itu dapat dimulai dengan proses perencanaan data dari atas ke bawah. Hal ini dapat melibatkan berbagai model, database area subjek, dan model data yang mencerminkan elemen data logis, serta hubungan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan manajemen proses bisnis dasar dalam organisasi. Desain fisik database mengambil tampilan fisik data internal yang mendeskripsikan bagaimana data secara fisik disimpan dan diakses dalam alat penyimpanan sistem komputer. Demikianlah pembahasan saya tentang manajemen sumber daya data. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.